Pamitnya pergi cari keringat di lapangan futsal. Tapi suamiku justru pulang dengan aroma melati dan tas olahraga yang kering kerontang. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Hari Minggu di rumah kami punya aturan tak tertulis yang lebih ketat daripada jadwal minum obat nenek. Sejak 2 tahun terakhir, pagi hari adalah waktu sakral bagi suamiku, Raka, untuk menyalurkan hobi sepak bolanya. Dia akan bangun lebih pagi dari ayam jantan, sibuk mematut diri di depan cermin, dan memastikan rambutnya tertata rapi meski nantinya akan acak-acakan juga terkena angin. Lucu rasanya melihat semangat Mas Raka yang menggebu-gebu, seolah dia adalah atlet tim nasional yang akan bertanding di final Piala Dunia. Padahal lawannya hanya bapak-bapak kompleks sebelah yang perutnya sudah maju beberapa senti. Aku biasanya hanya geleng-geleng kepala melihat tingkahnya sambil menyiapkan bekal air minum. Mencoba menjadi istri yang suportif meski kadang ingin tertawa melihat gayanya yang sok profesional itu. Mas Raka selalu pamit dengan gaya yang sedikit berlebihan. Seakan dia akan pergi berperang dan bukan sekadar menendang bola karet. Dia akan menghampiriku yang masih bau bantal di dapur, mencium keningku sekilas, lalu beralih pada putri kecil kami, Zia. Zia adalah anak berumur 6 tahun yang sedang lucu-lucunya, dengan rasa ingin tahu yang kadang membuat orang dewasa mati kutu. Pagi ini, Mas Raka berjongkok menyamakan tingginya dengan Zia, merentangkan tangan minta pelukan penyemangat. Zia dengan sigap melompat ke pelukan ayahnya, membenamkan wajah mungilnya ke leher Mas Raka. Adegan ini seharusnya menjadi pemandangan keluarga harmonis yang membuat hati meleleh. Persis seperti iklan sirup di televisi menjelang hari raya. Zia, putri kecilku yang baru berumur 6 tahun, adalah pengamat paling jujur dan polos di dunia ini. Tiba-tiba dia melepaskan pelukannya, memiringkan kepala, dan mengerutkan kening seolah sedang memecahkan rumus matematika yang rumit. Hidung kecilnya kembang kempis mengendus udara di sekitar leher ayahnya. Dengan suara cempreng khas anak-anak yang belum mengenal dosa, Zia melontarkan kalimat yang seketika menghentikan aktivitas mengaduk kopiku. Dia bertanya kenapa ayahnya wangi sekali, persis seperti bau bunga melati di rumah tante cantik yang pernah mereka lewati. Zia bahkan membandingkannya dengan bau Paman Rio, adikku, yang kalau mau olahraga biasanya sudah bau minyak angin atau setidaknya bau matahari, bukan bau bunga. Wajah suamiku berubah warna lebih cepat daripada lampu merah ke hijau di perempatan jalan. Senyum bangga yang tadi terpasang di wajahnya mendadak luntur, digantikan oleh senyum kaku yang terlihat sangat dipaksakan. Matanya bergerak liar mencari alasan, mirip anak sekolah yang ketahuan tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Dengan gugup dia tertawa. Suara tawanya terdengar sumbang di telingaku. Dia beralasan kalau dia baru saja mencoba sabun mandi baru yang katanya antibakteri. Mungkin itu varian bunga-bungaan yang salah beli. Mas Raka buru-buru berdiri, mengacak rambut Zia sekilas, lalu menyambar tas olahraganya dengan gerakan yang terlalu cepat untuk orang yang katanya santai. Aku tertawa kecil menanggapi alasannya, mencoba menetralisir suasana yang mendadak aneh, tapi tawaku tidak sampai ke mata. Logika sederhanaku sebagai wanita mulai bekerja tanpa diminta. Sejak kapan sabun antibakteri khusus laki-laki punya aroma melati yang begitu kuat dan feminin? Biasanya sabun laki-laki itu baunya kalau tidak mentol yang menyengat, ya bau jeruk nipis yang tajam. Dan lagi, siapa orang yang memakai sabun wangi berlebihan tepat sebelum pergi berkeringat mengejar bola di lapangan terbuka? Rasanya seperti memakai jas lengkap hanya untuk pergi beli gorengan di ujung gang. Sangat tidak masuk akal dan membuang-buang tenaga. Mobil Mas Raka akhirnya menghilang di tikungan, membawa serta kebohongan yang mungkin baru saja dimulai atau malah sudah lama berjalan tanpa aku sadari. Aku berdiri terpaku di teras, menatap jalanan kosong dengan perasaan yang tidak karuan. Ada denyut nyeri tipis di dada, bukan karena sakit fisik, tapi karena insting seorang istri yang mulai mencium bau busuk di balik wanginya aroma melati tadi. Zia sudah kembali sibuk dengan buku gambarnya, tidak sadar kalau kalimat polosnya barusan sudah memantik api kecurigaan di hati ibunya. Hari Minggu ini matahari bersinar cerah, tapi entah kenapa, aku merasa mendung tebal sedang menggantung tepat di atas atap rumah kami. Jam dinding di ruang tengah sudah menunjukkan pukul 1 siang ketika suara mobil Mas Raka terdengar memasuki halaman rumah. Aku yang sedang melipat pakaian di ruang tamu langsung merasakan debar jantung yang tidak biasa. Campuran antara rasa penasaran dan takut akan jawaban yang mungkin kutemukan. Mas Raka masuk dengan langkah gontai,
Kakinya diseret-seret seolah baru saja memikul beban semen satu sak di setiap kakinya. Dia menghempaskan tubuhnya ke sofa dengan desahan panjang yang dramatis. Persis seperti kuli panggul yang baru selesai kerja lembur seharian. Padahal kalau diperhatikan lebih jeli, wajahnya tidak terlihat kusam sama sekali, malah cenderung segar dan cerah untuk ukuran orang yang baru berlarian mengejar bola di tengah hari bolong. Akting kelelahannya patut diacungi jempol. Atau mungkin dia memang berbakat jadi pemain sinetron yang sering ditonton ibu-ibu komplek. Sambil memijat betisnya sendiri, dia mulai bercerita dengan semangat tentang pertandingan hari ini yang katanya sangat sengit. Dia bilang lawan mainnya curang, wasitnya tidak adil, dan dia harus lari bolak-balik sampai napasnya mau putus demi menyelamatkan gawang tim kantornya. Aku hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum tipis, mendengarkan dongeng siang bolong itu sambil menyodorkan segelas air dingin. Lucunya, dia minum air itu dengan sangat santai, tidak rakus seperti orang kehausan yang dehidrasi berat. Kalau memang habis lari 1 jam, harusnya 1 gelas besar air itu tandas dalam sekali teguk, bukan disesap pelan-pelan seperti minum teh sore di teras keraton. Ritual selanjutnya selalu sama. Mas Raka langsung pamit mau mandi lagi biar segar katanya. Dia meninggalkan tas olahraganya begitu saja tergeletak di lantai ruang tengah. Seolah tas itu adalah benda keramat yang tidak boleh disentuh siapapun. Suara pintu kamar mandi yang dikunci dan gemericik air keran menjadi tanda bagiku untuk bergerak. Rasanya seperti menjadi maling di rumah sendiri. Aku mengendap-endap mendekati tas hitam besar itu. Ada perasaan bersalah yang menyelinap karena melanggar privasi suami. Tapi rasa curiga akibat celotehan Zia tadi pagi jauh lebih mendominasi kepalaku. Dengan tangan sedikit gemetar, aku menarik resleting tas itu perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara gaduh. Sepatu futsal kesayangannya menjadi benda pertama yang aku periksa, dan benda itu langsung bercerita jujur tanpa perlu diinterogasi. Sepatu berwarna oranye menyala itu bersih total. Tapak karet di bawahnya masih putih mulus tanpa noda hitam sedikit pun. Padahal lapangan futsal sewaan langganan kantornya itu lantainya dari rumput sintetis bercampur karet hitam yang pasti akan meninggalkan jejak kotor di sepatu. Ini aneh. Sepatu ini terlihat seperti baru saja diambil dari rak toko. Atau mungkin Mas Raka punya ilmu meringankan tubuh sampai kakinya tidak menyentuh tanah saat main bola. Aku memutar-mutar sepatu itu, mencari secuil saja debu atau goresan sebagai pembelaan untuk suaminya. Tapi nihil. Sepatu itu bersih. Sebersih riwayat hidup lamar kerja teladan. Kejanggalan berikutnya membuat hatiku semakin mencelos saat tanganku meraba tumpukan pakaian di dalam tas. Kaos tim kantornya yang berwarna biru tua itu terlipat sangat rapi. Garis bekas setrikaan di bagian lengan dan punggung masih terlihat tegas dan tajam. Logika sederhana manapun pasti tahu. Tidak ada orang yang melipat baju kotor bekas keringat dengan begitu rapi lalu memasukkannya kembali ke dalam tas. Biasanya baju kotor itu akan digulung asal-asalan, bau apek, dan lembab. Tapi baju ini kering kerontang, dan yang lebih menyakitkan, baunya bukan bau keringat atau bau matahari, melainkan bau pewangi lemari pakaian yang biasa aku pakai. Bau ini adalah bukti mati kalau baju itu hanya diajak jalan-jalan naik mobil, keluar rumah, lalu pulang lagi tanpa pernah dipakai untuk berkeringat. Aku merogoh lebih dalam lagi, berharap menemukan setidaknya satu saja bukti yang bisa menyelamatkan kepercayaan aku pada Mas Raka. Aku menemukan handuk kecil yang seharusnya dipakai untuk menyeka keringat. Hasilnya sama saja. Handuk itu kering, lembut, dan wangi. Jauh berbeda dengan tekstur handuk basah yang kaku dan dingin. Botol minum yang kubawakan tadi pagi juga masih penuh. Isinya tidak berkurang setetes pun. Semua isi tas ini berteriak lantang padaku kalau Mas Raka tidak pernah pergi ke lapangan futsal. Dia tidak pernah lari, tidak pernah menendang bola, dan tidak pernah berkeringat bersama teman-temannya. Semua cerita tentang wasit curang dan kaki pegal tadi hanyalah naskah drama karangan yang dia buat di perjalanan pulang. Duniaku rasanya berputar pelan saat aku menutup kembali resleting tas itu. Air mata yang mendesak ingin keluar buru-buru aku tahan. Aku tidak boleh menangis sekarang, tidak di saat perang baru saja dimulai. Aku menyadari kalau suamiku bukan sekadar bohong kecil-kecilan demi hobi, tapi ini adalah kebohongan terencana yang rapi dan sistematis. Dia menyiapkan kostum, dia menyiapkan cerita, dan dia menyiapkan alibi, tapi dia lupa satu hal detail kecil. Dia meremehkan ketelitian seorang istri yang biasa mengurus hal-hal remeh di rumah tangga, mulai dari noda di baju sampai jumlah uang belanja. Mas Raka mungkin pintar bersandiwara di depan orang banyak, tapi dia lupa kalau penonton utamanya adalah aku, wanita yang hafal setiap inci kebiasaannya. Pintu kamar mandi terbuka. Mas Raka keluar dengan wajah segar dan handuk melilit di pinggang sambil bersenandung kecil. Dia terlihat sangat bahagia,
tanpa beban dosa sedikit pun di wajahnya. Melihat dia tersenyum padaku sambil menanyakan menu makan siang, rasanya perutku mual. Ingin sekali aku melempar sepatu bersih tadi ke wajahnya dan berteriak minta penjelasan. Tapi aku tahu itu tindakan bodoh. Kalau aku marah sekarang, dia pasti punya 1000 alasan untuk mengelak dan malah balik menyalahkanku karena lancang membuka tasnya. Aku menarik napas panjang, memasang topeng senyum terbaik yang aku punya, lalu menjawab pertanyaannya dengan suara tenang, seolah-olah aku tidak baru saja menemukan bangkai busuk yang dia simpan rapat-rapat di dalam tas olahraganya. Minggu pagi berikutnya datang membawa suasana yang berbeda, setidaknya bagiku yang sudah menyusun rencana matang di dalam kepala sejak semalam. Saat alarm berbunyi, aku tidak langsung bangun menyiapkan sarapan seperti biasa, melainkan menarik selimut sampai sebatas leher dan memasang wajah paling menderita sedunia. Ketika Mas Raka membangunkanku, aku mengeluh sakit kepala hebat, seolah ada tukang bangunan yang sedang memalu paku di dalam kepalaku. Reaksi Mas Raka persis seperti dugaanku. Dia memasang wajah prihatin yang dibuat-buat, menempelkan punggung tangannya di dahiku sebentar, lalu dengan nada suara yang terdengar lega dia menyuruhku istirahat saja di rumah. Dia bahkan sempat menawarkan diri untuk membatalkan futsalnya demi merawatku. Tapi aku bisa melihat sudut bibirnya berkedut menahan senyum saat aku menolak tawaran itu dan menyuruhnya tetap pergi. Begitu ban mobil sedan hitam milik Mas Raka menyentuh aspal jalan raya, sakit kepalaku sembuh seketika seolah diangkat oleh malaikat tanpa sisa. Adrenalin langsung membanjiri tubuhku, membuatku melompat dari kasur dan bersiap dalam waktu 5 menit. Rekor tercepatku seumur hidup mengalahkan kecepatan berdandan saat mau kondangan. Aku menitipkan Zia ke rumah ibu yang kebetulan hanya beda 2 blok. Beralasan ada urusan mendadak soal pesanan catering. Untuk pengejaran hari ini, aku sengaja tidak memakai mobil pribadi kami yang pastinya Mas Raka hafal betul plat nomornya dari kejauhan. Aku memilih menggunakan mobil operasional catering, sebuah mobil minibus tua berwarna abu-abu kusam yang biasanya dipakai mengangkut rantang dan bahan pasar, mobil yang sangat tidak mencolok dan pasaran di jalanan. Menjadi detektif dadakan ternyata jauh lebih menegangkan daripada menonton film aksi di bioskop. Apalagi sambil menyetir mobil yang bau bawang merah begini. Jantungku berdegup kencang setiap kali melihat mobil Mas Raka di depan sana, takut kehilangan jejak atau malah ketahuan membuntuti. Untungnya jalanan kota di hari Minggu pagi cukup ramai lancar, memberiku perlindungan alami di antara kendaraan lain. Firasatku benar 100%. Di persimpangan jalan yang seharusnya mengarah ke gelanggang olahraga, mobil Mas Raka justru menyalakan lampu sein ke kanan. Dia menuju ke arah pinggiran kota yang jalannya lebih lebar dan mulus. Arah yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan keringat dan bola. Mobil Mas Raka tiba-tiba melambat dan berbelok masuk ke area stasiun pengisian bahan bakar umum yang cukup besar. Aku ikut menepi, memarkirkan mobil cateringku di balik truk pengantar barang. Posisi yang strategis untuk mengintip tanpa terlihat. Anehnya, Mas Raka tidak mengantre di pompa bensin ataupun berjalan menuju toilet umum. Dia memarkir mobilnya di sudut area parkir yang agak sepi di bawah pohon rindang, lalu diam di sana tanpa keluar. Dari kejauhan, aku bisa melihat pergerakan samar di dalam mobilnya, guncangan-guncangan kecil yang mencurigakan seolah dia sedang bergulat dengan sesuatu di kursi pengemudi. 5 menit berlalu dengan sangat lambat. Pintu mobil itu akhirnya terbuka dan menampilkan pemandangan yang membuat mataku terbelalak lebar. Mas Raka keluar dari mobil, tapi sosok atlet futsal yang pamit dari rumah tadi sudah lenyap di telan bumi. Tidak ada lagi kaos jersey bola dan celana pendek longgar. Kini yang berdiri di sana adalah seorang pria necis mengenakan kemeja batik lengan panjang yang terlihat mahal dan celana bahan kain yang licin. Rambutnya yang tadi pagi biasa saja, sekarang sudah disisir rapi ke belakang, klimis dan mengkilap mungkin karena disiram minyak rambut setengah botol. Dia berdiri di samping mobil sambil berkaca di spion, merapikan kerah bajunya dengan gaya percaya diri tingkat tinggi, persis seperti pejabat yang mau gunting pita peresmian gedung. Transformasi kilat itu terjadi tepat di depan mataku, mengubah suamiku dari pemain bola gadungan menjadi pria parlente dalam sekejap mata. Rasa mual kembali menyerang perutku. Kali ini bercampur dengan rasa takjub akan totalitas kebohongannya. Bayangkan, dia rela ganti baju sempit-sempitan di dalam mobil hanya demi menipu istri dan anaknya. Dia bersiul kecil, terlihat sangat puas dengan penampilannya. Lalu kembali masuk ke mobil dan melaju keluar dari area pom bensin dengan kecepatan santai. Aku mencengkeram setir mobil kuat-kuat, menahan emosi yang siap meledak, lalu kembali menginjak gas pelan-pelan. Kemeja batik itu adalah petunjuk baru. Mas Raka jelas bukan mau olahraga, dia mau apel, dan aku akan mencari tahu siapa wanita yang membuatnya rela berdandan seheboh itu di hari Minggu pagi. Mobil Mas Raka terus melaju menjauh dari hiruk-pikuk kota,
membawaku masuk ke sebuah kawasan yang auranya saja sudah berbau uang dan kemewahan. Kami tiba di depan gerbang raksasa bertuliskan, Bukit Permata. Sebuah kompleks perumahan elit yang harga tanah per meternya mungkin setara dengan biaya makan cateringku selama setahun. Jantungku sempat mau copot saat melihat pos penjagaan yang dijaga satpam berseragam lengkap layaknya pasukan khusus. Takut dicegat dan ketahuan. Tapi rupanya, mobil catering butut yang aku kendarai ini justru menjadi tiket masuk paling sakti. Pas satpam dengan sigap membuka palang pintu tanpa banyak tanya. Mungkin dalam pikirannya orang kaya di dalam sana sedang memesan ratusan nasi kotak untuk sarapan. Atau mungkin dia kasihan melihat mobilku yang knalpotnya agak batuk-batuk ini. Di dalam kompleks, pemandangannya benar-benar kontras dengan jalanan kampung yang biasa aku lewati. Jalanannya lebar berlapis aspal mulus. Pohon-pohon palem berjajar rapi seperti tentara baris berbaris. Dan tidak ada satupun jemuran pakaian dalam yang melambai-lambai di pagar rumah. Aku harus menjaga jarak ekstra hati-hati karena jalanan di sini sangat lengang. Kalau terlalu dekat sedikit saja, mobil minibus abu-abuku akan terlihat mencolok seperti lalat di atas kue tart pengantin. Mobil Mas Raka akhirnya mengurangi kecepatan dan berbelok pelan memasuki pelataran sebuah rumah bergaya Mediterania yang sangat cantik. Rumah yang posisinya ada di ujung jalan buntu sehingga memberikan privasi lebih bagi penghuninya. Saat aku memarkir mobil di balik rimbunnya pohon terembesi tak jauh dari sana, mataku langsung tertuju pada taman depan rumah itu yang dipenuhi bunga hortensia berwarna biru muda. Dadaku sesak seketika, bukan karena asma, tapi karena memori masa lalu yang menghantam keras. Dulu saat kami masih tinggal di kontrakan sempit, aku pernah menggambar sketsa rumah impian dengan taman penuh bunga hortensia biru persis seperti itu. Waktu itu Mas Raka menertawakanku, bilang kalau bunga itu susah dirawat, manja, dan lebih mirip bunga kuburan daripada bunga taman. Dia bilang impianku terlalu muluk-muluk dan boros air. Tapi lihat sekarang, bunga yang katanya mirip kuburan itu justru tumbuh subur dan indah di rumah yang dia datangi. Dirawat dengan cinta menggunakan uang yang entah dari mana asalnya. Pintu depan rumah mewah itu terbuka, dan keluarlah seorang wanita yang penampilannya bisa membuat ibu-ibu arisan komplek minder seketika. Wanita itu, sebut saja Jelita, mengenakan pakaian rumah yang bahannya terlihat jatuh dan mahal. Rambutnya tergerai indah seperti habis keluar dari salon, kulitnya putih bersih tanda perawatan rutin yang harganya jutaan. Dia tidak menyambut Mas Raka dengan mencium tangan selayaknya istri menyambut suami, melainkan berdiri berkacak pinggang dengan gaya manja yang dibuat-buat. Mas Raka yang turun dari mobil langsung berubah menjadi pria paling manis sedunia. Dia setengah berlari menghampiri Jelita, membawakan tas belanjaan yang entah kapan dia beli, lalu merangkul pinggang wanita itu dengan mesra. Pemandangan itu membuatku ingin memuntahkan sarapan pagiku saat itu juga. Rasa sakit yang aku rasakan kali ini berbeda. Lebih dalam daripada sekadar cemburu melihat suami selingkuh. Ini adalah rasa sakit karena pencurian intelektual dan emosional. Mas Raka bukan hanya mengkhianati pernikahanku, tapi dia juga mencuri mimpi-mimpiku. Dia mengambil desain rumah impian yang aku gambar dengan penuh harap, lalu membangunnya di dunia nyata untuk ditinggali bersama wanita lain. Dia mewujudkan angan-anganku, tapi peran utamanya diganti oleh orang lain. Di balik kemudi mobil catering yang bau bawang goreng ini, aku bersumpah tidak akan membiarkan mereka hidup tenang di istana yang dibangun di atas air mataku. Rumah itu, taman hortensia itu, semua adalah milikku dalam sketsa, dan aku pastikan suatu hari nanti sertifikatnya juga akan bertuliskan namaku. Meninggalkan kawasan mewah Bukit Permata rasanya seperti baru saja keluar dari bioskop setelah menonton film horor yang tokoh utamanya mati konyol. Bedanya tokoh konyol itu adalah aku sendiri. Aku menyetir mobil operasional catering ini dengan tangan yang masih gemetar. Bukan karena dinginnya AC mobil yang memang sudah mati sejak bulan lalu, tapi karena getaran amarah yang merambat dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun. Di kursi penumpang, tas tanganku terasa berat, seolah batu kali ikut masuk ke dalamnya. Padahal isinya hanya ponsel yang penuh dengan foto bukti perselingkuhan suaminya. Aku tidak pulang ke rumah untuk menangis di pojokan kamar mandi sambil menyalakan keran air agar suara tangisanku tersamar. Menangis tidak akan mengembalikan uangku, menangis tidak akan meruntuhkan rumah mewah itu, dan yang pasti, menangis tidak akan membuat Mas Raka sadar diri. Tujuanku sekarang bukan rumah, melainkan sebuah ruko tua di pusat kota yang pelang namanya sudah agak miring dimakan usia, kantor hukum Pak Hendrik. Pak Hendrik adalah sahabat mendiang ayahku, seorang pengacara senior yang gayanya lebih mirip kakek penjual arum manis daripada orang hukum yang garang. Beliau menyambutku dengan senyum hangat khasnya yang membuat mata sipitnya hilang tenggelam di balik pipi. Tapi senyum itu langsung lenyap saat melihat wajahku yang kusut seperti baju belum disetrika. Tanpa perlu banyak basa-basi busuk,
Aku menceritakan semuanya, mulai dari aroma melati, ke meja batik, sampai rumah impian yang dicuri itu. Pak Hendrik mendengarkan sambil sesekali membetulkan letak kacamata tebalnya yang melorot. Ekspresinya berubah dari kaget menjadi geram, persis seperti kakek yang cucunya diganggu preman pasar. Langkah pertama perlawanan kami bukanlah melabrak atau menjambak rambut wanita itu, melainkan membedah mayat bisnisku sendiri, yaitu laporan keuangan catering dapur Amara. Selama ini, aku memang terlalu naif mempercayakan urusan duit pada Mas Raka. Pikirku sederhana saja waktu itu, sebagai suami istri kami adalah tim yang solid. Aku yang berkeringat memasak di dapur panas mengepul, dia yang duduk manis di ruangan ber-AC mengurus tagihan dan pembayaran. Ternyata, pembagian tugas itu adalah kesalahan fatal. Sama saja seperti menyerahkan kunci gudang ikan kepada kucing yang sedang kelaparan. Kami mulai membuka buku besar dan rekaman transaksi bank selama 2 tahun terakhir di layar komputer tua Pak Hendrik yang loadingnya butuh kesabaran setingkat dewa. Angka-angka di layar itu awalnya terlihat membosankan. Deretan nominal rupiah yang berbaris rapi seperti semut. Namun, mata elang Pak Hendrik dan naluri bisnisku yang mulai bangun dari tidur panjang segera menemukan keanehan yang mencolok. Ada banyak sekali transaksi pengeluaran untuk pos, belanja bahan baku tambahan, yang nominalnya tidak masuk akal. Misalnya, ada tagihan pembelian daging sapi premium dalam jumlah yang cukup untuk memberi makan satu kecamatan. Padahal bulan itu pesanan catering sedang sepi-sepinya. Lucunya lagi, nama penyuplai daging itu adalah CV Berkah Sentosa, sebuah nama perusahaan yang terdengar sangat religius dan meyakinkan. Tapi saat aku cek alamatnya di internet, alamat itu ternyata merujuk pada sebuah lahan kosong bekas bengkel tambal ban yang sudah tutup tahun lalu. Mas Raka ternyata bukan hanya pembohong dalam urusan hati, tapi dia juga seniman manipulasi data yang cukup berbakat, walaupun agak ceroboh. Dia melakukan markup atau penggelembungan harga barang dengan cara yang sangat kasar. Harga beras dia tulis 2 kali lipat dari harga pasar. Harga bumbu dapur dia sulap setara harga emas gram-graman. Yang membuatku ingin tertawa miris adalah saat melihat catatan pembelian minyak goreng khusus, yang harganya selangit. Padahal aku tahu betul, di dapur cateringku, kami memakai minyak goreng curah kemasan jerigen biasa, bukan minyak zaitun impor dari Italia yang biasa dipakai koki bintang 5. Selisih uang dari harga asli dan harga palsu itulah yang dia tilap pelan-pelan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, atau dalam kasus ini, menjadi rumah mewah di Bukit Permata. Jantungku berdegup semakin kencang saat kami menelusuri kemana larinya uang-uang hantu itu. Mas Raka rupanya cukup bodoh untuk mentransfer uang hasil curiannya langsung dari rekening perusahaan ke sebuah rekening pribadi atas nama Jelita Putri. Tidak ada upaya pencucian uang yang canggih, tidak ada rekening perantara di luar negeri, benar-benar polos dan vulgar. Mungkin dia pikir aku adalah istri bodoh yang selamanya hanya akan sibuk mengiris bawang dan tidak akan pernah mengecek mutasi rekening koran. Nama Jelita Putri berderet panjang di mutasi rekening keluar setiap bulannya, dengan keterangan transfer yang beragam mulai dari biaya operasional, dana talangan, sampai yang paling konyol, biaya perawatan inventaris. Rupanya bagi Mas Raka, wanita simpanannya itu dianggap sebagai inventaris kantor yang perlu perawatan rutin mahal. Rasa sesak di dadaku perlahan berubah menjadi panas yang membakar saat melihat total angka kerugian yang dihitung oleh Pak Hendrik. 1,5 miliar rupiah. Angka itu tertera jelas di kalkulator besar di meja, menatapku dengan tatapan mengejek. Uang sebanyak itu bukan jatuh dari langit. Itu adalah hasil keringatku bangun jam 3 pagi setiap hari, hasil tanganku yang melepuh terkena cipratan minyak panas, hasil kakiku yang bengkak karena berdiri seharian mengawasi catering pesanan orang kawinan. Selama ini aku bekerja keras sebagai kuda, menghemat pengeluaran pribadi, jarang beli baju baru, bahkan menunda ganti mobil operasional yang sudah bobrok ini, demi menabung untuk masa depan Zia. Ternyata, di belakangku, ada tikus berdasi yang menggerogoti lumbung padiku untuk membiayai kemewahan wanita lain yang mungkin seumur hidupnya tidak pernah memegang sodet penggorengan. Ingatanku melayang pada keluhan-keluhan Mas Raka selama ini yang selalu bilang bisnis kita sedang sulit. Dia sering pulang dengan wajah lesu, bilang kalau harga bahan pokok naik, keuntungan menipis, dan kita harus berhemat. Dia bahkan pernah memotong uang belanja bulananku dengan alasan arus kas perusahaan sedang macet. Bodohnya aku. Waktu itu aku malah merasa bersalah dan berusaha masak lebih irit lagi di rumah. Ternyata, saat aku makan tempe goreng di rumah demi penghematan, dia dan Jelita mungkin sedang makan steak daging impor di restoran mewah menggunakan uangku. Bisnisku tidak pernah sulit. Bisnisku sebenarnya untung besar. Hanya saja ada parasit gemuk yang menyedot nutrisinya sampai kering kerontang.
Pak Hendrik membanting tumpukan kertas hasil cetakan rekening koran itu ke meja, membuat debu di ruangan itu beterbangan kaget. Wajah tua beliau merah pada menahan marah, lebih marah daripada aku sepertinya. Beliau bilang ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga. Ini adalah tindak pidana penggelapan jabatan dan pencurian dalam keluarga. Mas Raka, suami yang sehari-harinya kalau disuruh menghitung uang kembalian tukang sayur saja sering salah, mendadak jadi jenius kriminal yang mengeruk harta istrinya sendiri. Ini ironi yang menyakitkan tapi juga sedikit menggelikan. Bagaimana seorang pria bisa terlihat begitu lugu di rumah tapi begitu rakus di luar? Aku menatap tumpukan kertas bukti kejahatan itu dengan pandangan nanar namun tajam. Kertas-kertas ini jauh lebih berharga daripada berlian sekarang. Ini adalah senjata pemusnah massal yang akan aku gunakan untuk meratakan kehidupan nyaman mereka. Aku meminta Pak Hendrik untuk menyusun berkas ini serapi mungkin. Jangan sampai ada 1 rupiah pun yang terlewat. Aku ingin setiap butir nasi yang dimakan jelita, setiap tetes bensin yang dipakai Mas Raka ke rumah itu, semuanya dihitung dan ditagih kembali. Aku bukan lagi amarah si tukang masak yang penurut. Hari ini di ruangan pengap berbau kertas tua ini, aku melantik diriku sendiri menjadi penagih utang yang paling kejam. Setelah semua bukti terkumpul dan diamankan, aku pamit pada Pak Hendrik dengan perasaan yang jauh lebih ringan daripada saat datang tadi. Beban ketidaktahuan sudah terangkat, digantikan oleh rencana pembalasan yang terstruktur rapi di kepala. Aku berjalan keluar menuju mobil cateringku yang parkir miring di depan ruko. Matahari sore bersinar terik, menyoroti ket mobilku yang mengelupas di sana-sini. Dulu aku malu melihat mobil butut ini, tapi sekarang aku melihatnya sebagai saksi bisu perjuanganku yang suci. Biarlah Mas Raka dan Jelita menikmati mobil mewah dan rumah megah mereka untuk sesaat lagi. Karena mereka tidak sadar bahwa semua kemewahan itu hanyalah pinjaman dengan bunga berbunga yang sebentar lagi akan jatuh tempo. Dan ketika penagihnya datang, yaitu aku, mereka tidak akan punya tempat lagi untuk bersembunyi. Aroma cumi saus padang dan tumis kangkung terasi memenuhi seluruh penjuru rumah saat jarum jam menunjuk angka 7 malam. Aku sengaja memasak menu favorit Mas Raka ini dengan porsi jumbo, bahkan menambahkan cabai rawit merah lebih banyak dari biasanya biar rasanya nendang. Senendang rencanaku malam ini. Pulang dari kantor Pak Hendrik tadi sore, aku tidak langsung pulang untuk meratapi nasib, melainkan mampir ke pasar tradisional, membeli bahan-bahan terbaik seolah-olah malam ini kami akan merayakan ulang tahun pernikahan emas. Padahal, ini adalah perayaan awal dari runtuhnya kerajaan kecil yang dibangun suaminya di atas kebohongan. Aku menata piring di meja makan dengan presisi tinggi, memastikan sendok dan garpu berkilau, menciptakan suasana hangat yang menipu mata. Suara pagar dibuka terdengar. Disusul deru mesin mobil yang sudah sangat aku hafal. Mas Raka masuk rumah dengan wajah yang, seperti biasa, dipasang mode, suami pekerja keras yang lelah membanting tulang. Dia melepaskan dasinya dengan gerakan lambat, mengeluh macet di jalan yang katanya bikin tua di jalan. Padahal aku tahu dia baru saja pulang dari tugas negara, menenangkan Jelita yang mungkin lagi ngambek minta tas baru. Aku menyambutnya dengan senyum paling manis yang pernah aku miliki. Senyum yang biasanya hanya keluar kalau dia membelikanku emas. Tapi kali ini senyum itu adalah umpan. Aku mengambil tas kerjanya, menyodorkan teh hangat, dan memijat bahunya sebentar. Dia terlihat kaget dengan pelayanan ekstra ini, mungkin curiga. Tapi aroma masakan di meja makan langsung mengalihkan logikanya ke perut. Makan malam itu berlangsung dengan sangat lahap. Mas Raka makan seperti orang yang baru diselamatkan dari pulau terpencil setelah seminggu hanya makan kelapa. Dia memuji masakanku setinggi langit, bilang kalau rasa cumi saus padang buatanku bisa mengalahkan restoran bintang 5 manapun. Aku hanya menanggapi pujian itu dengan anggukan sopan. Dalam hati tertawa miris. Tentu saja enak, Mas. Itu dimasak dengan bumbu cinta yang sudah kadaluarsa dan dicampur sedikit dendam kesumat. Aku membiarkan dia menghabiskan nasi piring keduanya sampai tandas, membiarkan perutnya kenyang dan otaknya mengantuk karena kekenyangan. Orang bilang, jalan menuju hati laki-laki adalah melalui perutnya. Tapi bagiku malam ini, perut kenyang adalah jalan untuk mematikan kewaspadaannya. Saat dia sedang bersandar kekenyangan sambil menepuk-nepuk perut buncitnya, aku mulai melancarkan serangan fajar. Dengan nada suara yang dibuat seantusias mungkin, aku bercerita bahwa tadi siang aku mendapat telepon dari seorang investor besar kenalan lama ayah. Aku mengarang cerita indah bahwa investor ini tertarik menyuntikkan dana segar miliaran rupiah untuk membuka cabang catering dapur Amara di 3 kota besar sekaligus. Mata Mas Raka yang tadi sayu karena mengantuk langsung terbuka lebar, bersinar terang seperti lampu sorot stadion bola. Kata, miliaran, dan dana segar.
adalah musik terindah di telinganya, melebihi lagu-lagu romantis kenangan kami. Aku bisa melihat otak kalkulatornya langsung bekerja cepat, menghitung berapa persen yang bisa dia tilap lagi untuk mempercantik istana selingkuhannya. Mas Raka langsung menegakkan duduknya. Rasa kantuknya hilang seketika digantikan oleh keserakahan yang terpampang nyata. Dia mulai bertanya dengan semangat tentang kapan dananya cair, berapa pembagian hasilnya, dan tentu saja, apakah dia yang akan memegang kendali keuangannya lagi. Aku menjawab dengan tenang, meyakinkan dia bahwa tentu saja dia yang akan mengurusnya karena dia adalah manajer keuangan kepercayaanku. Pujian itu membuatnya melambung tinggi, membuatnya merasa penting dan tak tergantikan. Dia tersenyum lebar, mungkin sedang membayangkan mobil baru atau liburan ke Eropa bersama jelita menggunakan uang investor fiktif itu. Lalu, aku mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru dari laci meja makan, meletakkannya tepat di depan hidungnya. Aku jelaskan dengan nada santai bahwa investor tersebut setuju mencairkan dana minggu depan, asalkan laporan keuangan internal kita dibersihkan dulu secara administrasi. Aku bilang ini hanya formalitas biasa, semacam pemutihan data agar pembukuan terlihat rapi dan profesional di mata penanam modal. Istilah, pemutihan, dan formalitas sengaja aku pilih karena aku tahu Mas Raka paling malas kalau disuruh membaca detail teknis yang rumit. Dia adalah tipe orang yang kalau install aplikasi di ponsel langsung tekan tombol setuju, tanpa pernah membaca syarat dan ketentuannya. Apalagi kalau font tulisannya kecil-kecil dan bahasanya kaku. Tumpukan kertas di dalam map itu sebenarnya adalah jebakan maut yang disusun rapi oleh Pak Hendrik. Di halaman-halaman awal memang hanya berisi laporan neraca laba rugi standar yang membosankan. Tapi di bagian tengah, terselip sebuah dokumen penting berjudul Pernyataan Pengakuan Tanggung Jawab Keuangan dan Pengalihan Aset. Isinya sangat mengerikan bagi siapapun yang menandatanganinya. Pengakuan bahwa Raka telah menggunakan dana perusahaan untuk keperluan pribadi, alias utang, dan sebagai gantinya, dia menjaminkan seluruh harta benda pribadinya, termasuk yang diatasnamakan orang lain tapi dibeli dari uangnya, kepada perusahaan. Jika dia gagal mengembalikan dana dalam waktu tertentu, aset itu otomatis menjadi milikku. Bahasa hukumnya dibuat berbelit-belit dan membosankan. Jenis bacaan yang paling ampuh buat obat tidur. Mas Raka membuka map itu, membolak-balik halaman depannya dengan gaya sok tahu seolah sedang memeriksa skripsi mahasiswa. Dia hanya melihat angka-angka total di halaman depan, mengangguk-angguk sok mengerti, lalu langsung membalik ke halaman belakang tempat kolom tanda tangan berada. Dia bahkan tidak melirik halaman tengah yang menjadi inti dari jebakan ini. Dia bertanya di mana dia harus tanda tangan. Dengan sigap aku menyodorkan pena tinta hitam dan menunjuk bagian di atas materai 10.000 yang sudah kutempel. Jantungku berdegup kencang saat ujung pena itu menyentuh kertas. Rasanya seperti sedang menjinakkan bom waktu. Detik demi detik terasa lambat. Suara goresan pena di atas kertas terdengar sangat nyaring di telingaku yang berdenging. Selesai. Tanda tangan Mas Raka sudah tertera gagah di sana, mengikat lehernya sendiri dengan tali hukum yang tak kasat mata. Dia menutup map itu dengan senyum puas.
merasa selangkah lebih dekat dengan kekayaan baru. Dia bahkan mencium pipiku sebagai ucapan terima kasih karena sudah bekerja keras mencari investor. Aku menerima ciuman itu dengan hati membeku. Rasanya seperti dicium oleh Yudas. Dia tidak tahu bahwa tanda tangan itu adalah vonis kemiskinan baginya. Dia baru saja menyerahkan segala yang dia punya, dan segala yang dia curi, kembali ke tangan pemilik aslinya tanpa perlawanan sedikitpun. Malam itu Mas Raka tidur sangat nyenyak. Mungkin mimpinya indah penuh warna-warni uang. Dengkurannya terdengar keras dan berirama, memenuhi kamar tidur kami yang dingin. Sementara aku terjaga duduk di tepi ranjang sambil memeluk map biru itu erat-erat. Aku menatap wajah lelap suamiku. Wajah yang dulu sangat aku cintai tapi kini terasa asing. Ada rasa sedih yang menyelinap. Menyadari bahwa pernikahan kami benar-benar sudah berakhir di atas kertas bermaterai tadi. Tapi rasa sedih itu segera tertutup oleh rasa lega yang luar biasa. Aku bukan lagi korban yang diam saja dikhianati. Aku adalah pemegang kendali. Besok, map ini akan kembali ke meja Pak Hendrik, dan lusa, permainan sesungguhnya akan dimulai. Tidurlah yang nyenyak malam ini, Mas, karena mungkin ini adalah tidur nyenyak terakhirmu sebelum badai datang menghantam. Kabar yang dibawa Pak Hendrik pagi ini rasanya lebih segar daripada es kelapa muda di tengah hari bolong yang terik. Beberapa hari setelah penandatanganan dokumen jebakan itu, Pak Hendrik meneleponku dengan nada suara yang bergetar menahan tawa, menyuruhku segera datang ke kantornya karena ada durian runtuh yang sayang kalau dilewatkan. Rupanya, tim investigasi Pak Hendrik menemukan fakta baru yang sangat memalukan tentang status kepemilikan rumah mewah di Bukit Permata itu. Selama ini aku mengira Mas Raka sudah membelikan istana itu lunas untuk selingkuhannya, mengingat betapa derasnya aliran uang yang dia curi dari catering. Ternyata, dugaanku salah besar. Mas Raka hanya membayar uang muka yang besar. Sisanya dia cicil ke pihak pengembang perumahan setiap bulan layaknya orang kebanyakan yang mengambil kredit rumah. Rupanya, Mas Raka bukan hanya pengkhianat cinta, tapi juga manajer keuangan yang gagal total dalam mengurus rumah tangga keduanya. Laporan dari pihak pengembang menunjukkan bahwa cicilan rumah di Bukit Permata itu sudah menunggak selama 4 bulan berturut-turut. Ini adalah lelucon paling konyol yang pernah aku dengar. Bagaimana mungkin uang curian miliaran rupiah itu masih kurang untuk membayar cicilan rumah? Jawabannya ada pada gaya hidup jelita yang ternyata lebih boros daripada rayap memakan kayu. Uang bulanan yang ditransfer Mas Raka untuk bayar cicilan rumah, rupanya sering berbelok arah ke butik tas mewah, klinik kecantikan mahal, dan restoran-restoran viral yang harganya bikin dompet menangis. Jelita tampaknya lupa kalau atap di atas kepalanya itu belum lunas. Dia terlalu sibuk memoles wajah dan menenteng tas kulit buaya agar terlihat seperti sosialita papan atas. Pihak pengembang perumahan Bukit Permata ternyata sudah hilang kesabaran menghadapi janji-janji manis Mas Raka yang selalu minta penundaan pembayaran. Mereka sudah melayangkan surat peringatan ketiga, yang artinya surat penyitaan dan pengusiran paksa tinggal menghitung hari. Pihak pengembang sedang butuh uang tunai cepat untuk memutar roda bisnis mereka, dan kredit macet Mas Raka ini ibarat bisul yang sangat mengganggu. Disinilah otak cerdik Pak Hendrik bermain cantik. Beliau menyarankan agar aku masuk sebagai pahlawan kesiangan, tapi bukan untuk menyelamatkan Mas Raka, melainkan untuk membeli hak kepemilikan rumah itu langsung dari pengembang dengan harga miring karena statusnya yang sengketa. Intinya, aku akan melunasi sisa utang Mas Raka dan mengambil alih rumah itu secara sah. Tanpa berpikir 2 kali, aku langsung menyetujui rencana gila tapi brilian itu. Aku masih punya simpanan logam mulia warisan nenek dan beberapa tabungan pribadi yang selama ini aku sembunyikan dari Mas Raka sebagai dana darurat. Dulu aku menabung ini untuk biaya kuliah Zia atau jaga-jaga kalau ada yang sakit keras. Tapi rasanya mengusir pelakor dari rumah impianku juga termasuk dalam kategori keadaan darurat yang sangat mendesak. Namun, tentu saja aku tidak bisa membeli rumah itu atas namaku sendiri, karena kalau Mas Raka tahu, dia pasti akan curiga dan sandiwaraku bisa bubar jalan sebelum waktunya. Kami memutuskan untuk membuat sebuah perusahaan baru, sebuah perseroan terbatas kecil yang bergerak di bidang properti dengan nama yang terdengar umum, sebut saja PT Gria Sentosa. Direkturnya adalah sepupu jauhku yang bisa dipercaya dan tidak dikenal oleh Mas Raka, sementara aku duduk manis di belakang layar sebagai pemilik modal tunggal. Dengan bendera perusahaan baru inilah Pak Hendrik mendatangi pengembang Bukit Permata. Pihak pengembang yang sedang pusing 7 keliling melihat cicilan macet, menyambut tawaran pelunasan tunai dari kami dengan mata berbinar-binar. Bagi mereka, siapapun yang membayar tidak masalah. Yang penting uang masuk dan pembukuan mereka rapi kembali. Proses jual beli dan pengalihan hak itu berlangsung sangat cepat dan senyap. Secepat kilat menyambar pohon kelapa.
Dalam waktu 3 hari kerja, semua urusan administrasi selesai. Pihak pengembang setuju untuk tidak memberitahu penghuni rumah, si Jelita dan Mas Raka, bahwa kepemilikan rumah sudah berpindah tangan, karena perusahaan baruku meminta waktu untuk melakukan inspeksi mendadak sendiri. Kini, di atas kertas bermaterai dan di mata hukum negara, tanah dan bangunan di Bukit Permata itu resmi menjadi aset milik perusahaan Cangkangku. Sertifikat hak milik yang tadinya masih ditahan pengembang, kini sudah berpindah ke dalam brankas besi di kantor Pak Hendrik, menunggu saat yang tepat untuk dipamerkan. Rasanya ada kepuasan aneh yang menjalar di dadaku saat memegang salinan sertifikat rumah itu. Aku membayangkan wajah Jelita yang sedang tidur nyenyak di kamar utama, tidak sadar kalau dia sedang menumpang tidur di rumah istri sah dari pacarnya. Dia merasa seperti ratu di istana itu, padahal statusnya sekarang tak lebih dari penghuni liar yang bisa diusir kapan saja oleh pemilik aslinya. Mas Raka juga pasti masih merasa hebat karena bisa mempertahankan gengsinya di depan selingkuhan. Padahal dia sudah tidak punya hak apa-apa lagi atas bangunan itu. Mereka berdua hidup dalam gelembung sabun yang indah tapi rapuh. Dan jarum untuk memecahkan gelembung itu sudah ada di genggaman tanganku. Pulang dari kantor Pak Hendrik, aku melihat Mas Raka sedang duduk santai di teras rumah sambil merokok dan main ponsel. Wajahnya terlihat jauh lebih rileks dibanding minggu-minggu sebelumnya. Mungkin karena dia merasa aman setelah menandatangani dokumen investasi bodong itu. Dia menyapaku dengan ramah, bahkan bertanya mau dimasakin mie instan atau tidak. Lucu sekali melihat dia bersikap sok baik begini. Dia tidak tahu kalau wanita yang dia tawari mie instan ini baru saja membeli atap tempat dia berselingkuh. Aku menolak tawarannya dengan halus, beralasan sudah kenyang makan di luar. Padahal sebenarnya aku kenyang memakan rasa puas yang membuncah di dada. Malam itu, aku tidur dengan perasaan yang sangat tenang, setenang permukaan danau di pagi hari. Rencana pembalasanku sudah hampir mencapai puncaknya. Semua pion catur sudah berada di posisinya masing-masing. Mas Raka sudah terjerat utang piutang, asetnya sudah menjadi jaminan, dan rumah kebanggaannya sudah berpindah tangan. Tinggal satu langkah terakhir, yaitu skakmat di hari Minggu besok. Aku melirik kalender di dinding kamar, melingkari hari Minggu dengan spidol merah dalam imajinasiku. Itu bukan hari libur biasa. Itu akan menjadi hari pindahan besar-besaran bagi Jelita, dan hari kejatuhan bagi Mas Raka. Tunggu saja tanggal mainnya, karena tiket pertunjukannya sudah aku beli lunas. Matahari Minggu pagi kali ini bersinar sangat terik, seolah alam semesta ikut bersemangat menyorot panggung sandiwara yang akan segera berakhir. Mas Raka sudah siap dengan kostum kebesarannya. Setelan baju bola lengkap dengan kaos kaki panjang yang ditarik sampai lutut, persis anak sekolah dasar yang mau upacara bendera. Dia sedang duduk di teras sambil mengikat tali sepatu dengan senyum cerah. Mungkin membayangkan akan menghabiskan waktu seharian bermanja-manja di sofa empuk rumah selingkuhannya. Aroma parfum melatinya yang menyengat kembali tercium, membuat hidungku gatal ingin bersin. Dia tidak tahu kalau hari ini, jadwal pertandingannya akan berubah total, dari lapangan rumput hijau menjadi meja hijau pengadilan jalanan. Aku keluar dari kamar bukan dengan daster kumal seperti biasanya, melainkan dengan gaun terusan selutut berwarna merah marun dan riasan wajah yang cukup tebal untuk menutupi sisa kantung mata. Mas Raka mendongak kaget melihat penampilanku yang rapi. Mulutnya sedikit terbuka seperti ikan mas koki yang lupa cara bernapas. Belum sempat dia bertanya atau melontarkan alasan klise soal buru-buru ke lapangan, aku langsung menodongnya dengan senyum lebar dan kunci mobil di tangan. Aku bilang padanya dengan nada riang bahwa rencana futsal harus dibatalkan hari ini juga, karena bonus besar dari investor yang aku ceritakan kemarin malam sudah cair lebih cepat dari dugaan, dan aku ingin merayakannya dengan cara yang elegan, yaitu membeli properti. Mendengar kata bonus cair dan beli properti, mata Mas Raka langsung berbinar hijau. Naluri mata duitannya langsung mengambil alih akal sehatnya. Rencana bertemu Jelita seketika tergeser ke prioritas nomor 2 di kepalanya. Dia pasti berpikir, kalau dia ikut aku beli rumah, dia bisa ikut campur memilih aset, atau setidaknya bisa merayu untuk minta jatah komisi sebagai suami yang baik. Dengan semangat 45, dia langsung masuk lagi ke dalam rumah, mengganti baju bolanya dengan kemeja polo dan celana jeans. Dia keluar 5 menit kemudian dengan wajah berseri-seri, menggandeng tangan Zia yang juga sudah cantik dengan pita rambut berwarna senada dengan gaunku. Kami terlihat seperti potret keluarga bahagia yang siap pergi piknik. Padahal kami sedang menuju medan perang. Perjalanan di dalam mobil terasa canggung dan menegangkan. Setidaknya bagi Mas Raka yang mulai menyadari kemana arah mobil ini melaju. Awalnya dia masih bisa bercanda dengan Zia, menanyakan mau jajan es krim apa nanti,
Tapi tawanya perlahan memudar saat aku mengarahkan setir mobil bukan ke pusat kota, melainkan ke arah pinggiran kota yang elit. Kegelisahan mulai merambat naik di wajahnya saat mobil kami melewati jalan raya yang sangat dia kenal. Jalan yang sama persis dengan rute futsalnya setiap minggu. Dia mulai mengetuk-ngetukkan jarinya ke lutut dengan tempo cepat. Tanda kalau jantungnya sedang berdetak tidak karuan. Mungkin lebih cepat dari musik dangdut koplo. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai muncul di pelipis Mas Raka saat aku menyalakan lampu sein kanan. Berbelok masuk ke gerbang megah kompleks Bukit Permata. Wajahnya pucat pasi. Darah seolah tersedot habis dari mukanya. Membuatnya terlihat seperti mayat hidup yang lupa dikubur. Dengan suara bergetar dan serak, dia bertanya kenapa kita masuk ke sini. Padahal setahu dia perumahan ini harganya selangit dan tidak masuk akal. Aku menjawab santai tanpa menoleh. Tetap fokus menyetir dengan senyum misterius. Aku bilang padanya kalau justru karena harganya selangit itulah investasinya bagus. Dan kebetulan aku dapat info ada satu rumah sengketa yang dijual murah butuh uang. Jadi kita harus cepat sebelum diambil orang lain. Mobil terus melaju pelan membelah jalanan kompleks yang asri, melewati deretan rumah mewah yang pagarnya tinggi-tinggi. Mas Raka duduk kaku di kursi penumpang depan. Matanya melotot horor menatap jalanan. Dia pasti sedang berdoa komat kamit dalam hati, berharap semoga rumah yang aku maksud bukan rumah yang itu. Dia mungkin berharap buminya terbelah dan menelan mobil ini sekarang juga. Sesekali dia melirik ke arah ponselnya yang tergeletak di dashboard. Mungkin ingin mengirim pesan peringatan pada jelita, tapi dia tidak berani mengambilnya karena ekor mataku terus mengawasi setiap gerakannya. Dia terjebak, terkunci di dalam mobil yang dikemudikan oleh istri yang dia kira bodoh. Harapan Mas Raka hancur berkeping-keping. Hancur lebur menjadi debu saat aku menginjak rem pelan-pelan. Mobil kami berhenti tepat, presisi, dan sempurna di depan sebuah rumah bergaya Mediterania dengan taman bunga hortensia biru yang cantik. Itu adalah rumah jelita. Itu adalah rumah impianku yang dicuri. Keheningan di dalam mobil terasa begitu mencekam. Lebih seram daripada suasana kuburan di malam Jumat. Mas Raka membeku. Napasnya terdengar berat dan putus-putus. Dia menatap rumah itu, lalu menatapku dengan pandangan penuh ketakutan, seolah melihat hantu di siang bolong. Dengan gerakan lambat dan penuh drama, aku mematikan mesin mobil dan melepas sabuk pengaman. Aku menoleh ke arah Mas Raka, menatap lurus ke dalam bola matanya yang gemetar ketakutan. Senyumku mengembang, tapi bukan senyum manis, melainkan senyum kemenangan yang dingin. Aku menunjuk rumah itu dengan daguku dan berkata pelan tapi tegas, bahwa inilah investasi masa depan yang aku maksud. Aku bilang padanya kalau rumah ini sangat cantik, tamannya indah, dan rasanya sangat familiar, seolah-olah memang ditakdirkan untuk menjadi milik kami. Tanpa menunggu jawabannya yang pasti tidak akan keluar karena lidahnya keluh, aku membuka pintu mobil dan turun, siap untuk menarik tirai penutup sandiwara ini sampai lepas ke akar-akarnya. Suara pintu mobil yang kubuka terdengar sangat keras memecah keheningan minggu siang di kompleks Bukit Permata. Seolah-olah itu adalah bunyi palu hakim yang mengetuk meja persidangan untuk memulai sidang putusan akhir. Panas matahari siang itu terasa menyengat kulit, tapi anehnya, udara di sekitarku terasa dingin dan mencekam, terutama bagi pria yang masih duduk mematung di kursi penumpang sebelahnya. Mas Raka masih bergeming, tubuhnya kaku sekeras batu nisan, matanya menatap kosong ke arah pintu depan rumah mewah itu. Dia terlihat seperti orang yang nyawanya sudah dicabut setengah, tapi raganya lupa dikasih tahu. Aku harus mengetuk kaca jendela mobil 2 kali, cukup keras, untuk memaksanya kembali ke alam nyata dan menyuruhnya turun. Dengan gerakan patah-patah seperti robot yang kehabisan baterai, dia akhirnya membuka pintu dan melangkah keluar. Kakinya gemetar hebat sampai lututnya terlihat beradu satu sama lain. Kami berdiri bertiga di depan pagar rumah bergaya Mediterania itu. Aku berdiri tegak dengan dagu terangkat, menggandeng tangan Zia yang menatap sekeliling dengan mata bulat penuh rasa kagum, sementara Mas Raka berdiri bungkuk di belakang kami, berusaha menyembunyikan tubuh besarnya di balik punggungku yang jauh lebih kecil. Situasi ini sungguh menggelikan. Biasanya dia selalu berjalan di depan dengan dada membusung layaknya kepala keluarga yang gagah berani. Tapi sekarang dia menciut sekecil kerupuk yang kena air. Dia pasti berharap punya jubah penghilang jejak seperti di film-film penyihir. Atau berharap tanah di bawah kakinya tiba-tiba terbelah dan menelannya bulat-bulat agar dia bisa lari dari kenyataan pahit yang sudah berdiri di depan mata. Belum sempat kami melangkah masuk ke halaman. Pintu utama rumah itu terbuka dengan kasar. Sosok jelita muncul di ambang pintu. Wajahnya terlihat masam dan terganggu. Rupanya dia mendengar suara mesin mobil yang berhenti lama di depan rumahnya dan merasa privasinya terganggu.
Jelita mengenakan gaun rumah berbahan sutra tipis yang terlihat sangat mahal. Rambutnya digelung asal tapi tetap terlihat cantik, dan di tangannya ada segelas jus jeruk yang terlihat segar. Awalnya dia mau berteriak memarahi siapapun yang parkir sembarangan, tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan saat matanya menangkap sosok Mas Raka yang berdiri di sampingku. Gelas jus di tangannya hampir saja tergelincir jatuh. Wajah Jelita berubah drastis, dari ekspresi marah ala ibu kos yang nagih uang sewa, menjadi ekspresi bingung bercampur panik. Dia menatap Mas Raka, lalu menatapku, dan terakhir menatap Zia. Otaknya pasti sedang bekerja keras mencoba mencerna situasi aneh ini. Kenapa, suami-nya datang membawa istri sah dan anak ke sini? Apakah ini acara kejutan? Atau apakah Mas Raka sudah gila? Jelita, dengan segala kepercayaan dirinya sebagai wanita yang merasa dicintai, mencoba mengambil kendali situasi. Dia berjalan menuruni anak tangga teras dengan gaya angkuh, dagunya diangkat tinggi-tinggi, mencoba mengintimidasi aku yang dia anggap hanya sebagai istri tua yang membosankan dan tidak tahu apa-apa. Jelita berhenti tepat di depan pagar besi yang memisahkan kami. Dia tidak menyapa Mas Raka, malah langsung menatapku dengan tatapan sinis dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah sedang menilai harga pakaian yang aku kenakan. Dia bertanya dengan nada suara yang dibuat-buat sopan tapi terdengar sangat merendahkan. Bertanya ada urusan apa kami datang ke rumahnya siang-siang begini tanpa diundang. Dia menekankan kata, rumah saya, dengan sangat jelas, seolah ingin menegaskan wilayah kekuasaannya. Mas Raka di belakangku hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata Jelita, apalagi membelanya. Dia sudah kehilangan suaranya, kehilangan nyalinya, dan sebentar lagi akan kehilangan segalanya. Aku tersenyum tipis menanggapi sikap arogan Jelita, senyum yang tenang namun mematikan. Aku tidak terpancing emosi, tidak berteriak, dan tidak menjambak rambutnya seperti adegan sinetron murahan yang sering ditonton ibu-ibu. Aku melepaskan genggaman tangan Zia pelan, menyuruh anakku berdiri tenang di samping mobil, lalu aku melangkah maju mendekati pagar. Dengan gerakan santai, aku membuka tas tanganku dan mengeluarkan sebuah map plastik bening berisi dokumen penting yang baru saja aku ambil dari brankas Pak Hendrik. Tanpa banyak bicara, aku menyodorkan dokumen itu melewati celah pagar, tepat ke depan wajah Jelita yang penuh riasan tebal. Jelita mengernyitkan dahi, bingung dengan sodoran kertas itu, tapi rasa penasarannya mengalahkan gengsinya. Dia menyambar dokumen itu dengan kasar dan mulai membacanya. Awalnya dia membaca dengan cepat dan tidak peduli, tapi detik demi detik berlalu, matanya mulai membelalak lebar. Mulutnya sedikit terbuka, tangannya mulai gemetar memegang kertas itu. Dia membaca tulisan di kop surat yang berbunyi, sertifikat hak milik, dan nama yang tertera di sana sebagai pemilik sah bukanlah nama Mas Raka, apalagi nama Jelita, melainkan nama perusahaan yang aku dirikan. Wajahnya memucat seketika. Bedak tebalnya tidak mampu menutupi rona ketakutan yang mulai muncul. Dia menoleh cepat ke arah Mas Raka, menuntut penjelasan lewat sorot matanya yang tajam. Melihat Jelita yang mulai goyah, aku memutuskan untuk menyiramkan bensin ke dalam api kepanikan itu. Dengan suara datar dan volume yang cukup untuk didengar oleh mereka berdua, aku menjelaskan fakta yang sebenarnya. Aku bilang padanya bahwa rumah mewah yang dia banggakan ini, rumah tempat dia tidur nyenyak setiap malam, sebenarnya statusnya adalah kredit macet yang sudah menunggak berbulan-bulan. Mas Raka, pria yang dia kira konglomerat itu, ternyata tidak pernah melunasi rumah ini. Dia hanya membayar uang muka, dan sisanya dia biarkan menunggak sampai pihak pengembang mau menyitanya minggu depan. Dan aku, istri yang dia remehkan ini, adalah orang yang datang sebagai penyelamat aset, membeli tunai sengketa rumah ini sehingga sekarang, detik ini juga, akulah pemilik sah tanah yang sedang dia injak. Pengakuan itu menghantam Jelita lebih keras daripada tamparan fisik. Dia merasa dunianya runtuh seketika. Bayangan hidup mewah, rumah gedongan, dan masa depan terjamin yang dijanjikan Mas Raka ternyata hanya gelembung sabun yang kosong. Dia langsung berbalik menyerang Mas Raka. Suara Jelita melengking tinggi, memaki-maki Mas Raka sebagai penipu ulung. Dia berteriak histeris, menuduh Mas Raka membohonginya mentah-mentah. Dia bilang dia mau jadi simpanan Mas Raka karena Mas Raka mengaku pengusaha sukses yang kaya raya, bukan kreditur macet yang rumahnya hampir disita. Topeng cinta suci yang selama ini dia pasang di depan Mas Raka langsung copot, memperlihatkan wajah aslinya yang mata duitan. Pertengkaran hebat pun pecah di halaman rumah impianku. Jelita memukuli dada bidang Mas Raka dengan kepalan tangannya yang lemah, menangis meraung-raung menyesali nasibnya yang tertipu. Mas Raka hanya dia menerima pukulan itu.
pasrah seperti samsak tinju yang sudah rusak. Dia tidak melawan, tidak juga membela diri, karena dia tahu tidak ada gunanya. Dia sudah kalah telak di 2 medan perang sekaligus, di depan istri sahnya dan di depan wanita simpanannya. Pemandangan ini sungguh menyedihkan sekaligus memuaskan bagiku. 2 orang yang bersekongkol menyakitiku kini saling mangsa satu sama lain, saling menyalahkan atas kehancuran yang mereka buat sendiri. Setelah membiarkan drama itu berlangsung beberapa menit, aku merasa sudah cukup. Aku tidak punya waktu seharian untuk menonton opera sabun gratisan ini. Aku berdeham keras, menghentikan teriakan histeris jelita. Aku menatap jam tanganku lalu memberikan ultimatum terakhir yang tidak bisa ditawar. Aku bilang pada jelita bahwa dia punya waktu tepat 30 menit untuk mengemasi barang-barang pribadinya dan angkat kaki dari propertiku. Jika dalam 30 menit dia masih ada di sini, aku tidak akan segan-segan memanggil satpam kompleks dan melaporkannya atas tuduhan penyerobotan lahan dan perbuatan tidak menyenangkan. Aku juga mengingatkan, jangan coba-coba membawa barang inventaris rumah seperti perabotan atau elektronik, karena semua itu sudah masuk dalam daftar aset yang aku beli. Dia hanya boleh membawa baju dan barang remeh-temeh miliknya sendiri. Ancaman tentang satpam dan polisi membuat nyali jelita ciut seketika. Dia tahu dia tidak punya posisi tawar apapun di sini. Dia bukan istri sah, bukan pemilik rumah, dan sekarang pacarnya pun terbukti bangkrut. Tanpa membuang waktu untuk berdebat lagi, jelita langsung berlari masuk ke dalam rumah, mungkin menuju kamarnya untuk menyelamatkan tas-tas branded dan perhiasan hasil perasannya selama ini. Terdengar suara gaduh dari dalam, suara laci dibanting, koper diseret, dan barang-barang jatuh. Dia benar-benar panik. Takut aku benar-benar memanggil polisi yang akan mempermalukannya di depan tetangga elit ini. Kini tinggallah Mas Raka sendirian di hadapanku. Dia terlihat sangat kacau. Rambutnya yang tadi klimis kini acak-acakan. Wajahnya basah oleh keringat dan mungkin sedikit air mata. Dia menatapku dengan pandangan memelas. Pandangan anak anjing yang dibuang majikannya di pinggir jalan saat hujan deras. Perlahan, dia menjatuhkan lututnya ke tanah paving blok yang keras. Mas Raka berlutut di depanku. Di depan Zia, di depan rumah yang dulu dia banggakan. Dia merangkak sedikit mendekati kakiku, mencoba meraih ujung gaunku dengan tangannya yang gemetar. Mulutnya mulai meracau, memohon ampun dengan suara parau yang menyayat hati. Dia bersumpah akan berubah. Dia janji akan meninggalkan jelita. Dia janji akan menjadi suami dan ayah yang baik lagi. Dia membawa-bawa nama Tuhan, membawa-bawa kenangan manis masa pacaran kami dulu, dan yang paling membuatku muak, dia mulai menjadikan Zia sebagai tameng. Dia bilang, "Maafkan ayah, nak, ayah hilaf. Jangan biarkan keluarga kita hancur. Kasihan Zia kalau orang tuanya pisah." Kalimat itu terdengar begitu palsu di telingaku, seperti kaset rusak yang diputar ulang. Di mana rasa kasihan itu saat dia mentransfer uang sekolah Zia ke rekening jelita? Di mana ingatannya tentang keluarga saat dia berbohong setiap minggu pagi? Aku mundur selangkah, menghindari sentuhan tangannya yang terasa najis bagiku sekarang. Aku menatapnya bukan dengan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan dengan rasa jijik dan kasihan yang mendalam. Kasihan karena dia telah menukar berlian dengan batu kali, dan jijik karena dia tidak punya harga diri sedikit pun untuk mengakui kesalahannya dengan jantan. Sebelum aku sempat membalas racauannya, Zia tiba-tiba melepaskan genggaman tangannya dari gaunku. Anak kecil itu melangkah maju dengan berani, berdiri tepat di depan ayahnya yang sedang berlutut mengemis. Zia menatap wajah ayahnya lurus-lurus. Tidak ada air mata di pipi gembilnya. Yang ada hanya tatapan kecewa yang sangat dewasa. Tatapan yang seharusnya tidak dimiliki oleh anak umur 6 tahun. Suasana mendadak hening. Angin pun seolah berhenti bertiup menunggu apa yang akan diucapkan oleh malaikat kecil ini. Dengan suara lantang dan jernih, Zia mengucapkan kalimat yang menjadi paku terakhir di peti mati pernikahan kami. Ayah jahat. Ayah bohong sama ibu. Ayah bohong sama Zia. Zia nggak mau punya ayah pembohong. Kalimat sederhana itu menghujam dada Mas Raka lebih dalam dan lebih sakit daripada ribuan jarum. Tubuhnya tersentak ke belakang seolah ditampar oleh kekuatan tak kasat mata. Bahunya merosot turun. Kepalanya tertunduk dalam sampai menyentuh tanah. Dia menangis sesenggukan. Kali ini tangisannya terdengar lebih nyata. Tangisan penyesalan yang sudah terlambat. Ditolak oleh anak kandung sendiri adalah hukuman terberat bagi seorang ayah. Dan Mas Raka tahu dia pantas mendapatkannya. Kata-kata Zia telah meruntuhkan sisa-sisa egonya. Tidak ada lagi yang bisa dia pertahankan. Tidak ada lagi alasan yang bisa dia buat. Di mata putrinya, dia bukan lagi pahlawan,
melainkan penjahat. Saat Mas Raka masih menangis di tanah, Jelita keluar dari rumah menyeret 2 koper besar dengan susah payah. Dia bahkan tidak menoleh lagi ke arah Mas Raka. Dia berjalan cepat melewati kami, wajahnya tertunduk menahan malu, lalu memanggil taksi online di depan gerbang. Dia pergi begitu saja, meninggalkan pria yang katanya dia cintai, membuktikan bahwa cintanya hanya sebatas isi dompet. Mas Raka ditinggalkan sendirian, bangkrut, terhina, dan dibenci oleh keluarganya sendiri. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara yang terasa jauh lebih bersih meskipun matahari semakin terik. Aku memberi isyarat pada Zia untuk kembali memegang tanganku. Drama keluarga ini sudah selesai, tapi urusan hukum baru saja akan dimulai. Aku mengeluarkan ponselku, menghubungi Pak Hendrik yang sudah bersiaga di pos satpam depan bersama 2 orang petugas kepolisian. Aku menatap punggung Mas Raka yang masih terguncang dalam tangisnya dan berkata pelan, "Berdiri, Mas. Hapus air matamu. Simpan tenagamu untuk menjelaskan semuanya di kantor polisi nanti. Kasus penggelapan dana perusahaan bukan masalah sepele yang bisa selesai dengan air mata buaya." Sirine mobil polisi terdengar sayup-sayup mendekat, menjadi musik penutup bagi babak kehancuran Mas Raka. Aku tidak merasa sedih lagi. Rasa sakit hati itu sudah menguap, digantikan oleh ketenangan luar biasa karena tahu bahwa mulai hari ini, tidak akan ada lagi kebohongan yang bersembunyi di balik wangi melati di hari Minggu. Kebenaran telah menang, dan aku berdiri tegak di atas reruntuhan ini sebagai pemenangnya. 6 bulan telah berlalu sejak badai besar itu menghantam kehidupan kami, dan anehnya, udara pagi ini terasa jauh lebih ringan untuk dihirup dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Waktu memang punya cara kerjanya sendiri yang ajaib. Dia tidak bisa menghapus ingatan, tapi dia sangat ahli dalam menumpulkan rasa sakit dan mengubah luka menganga menjadi parut yang mendewasakan. Dulu aku berpikir kalau perceraian adalah kiamat kecil bagi seorang perempuan. Bayangan tentang status janda dan gunjingan tetangga sempat membuatku takut tidur di malam hari. Tapi ternyata, ketakutan itu hanya hantu di siang bolong yang tidak menggigit. Karena kenyataannya hidupku justru melesat naik seperti roket setelah beban seberat 80 kg bernama Raka hilang dari pundakku. Proses hukum terhadap Mas Raka berjalan lebih mulus daripada jalan tol yang baru diaspal, terutama karena bukti-bukti yang disiapkan Pak Hendrik sangat lengkap dan tidak terbantahkan. Mas Raka, yang dulu begitu arogan dengan setelan jas dan kemeja batiknya, tampak menciut tak berdaya di kursi pesakitan saat hakim mengetuk palu vonisnya. Dia tidak melakukan perlawanan berarti, mungkin karena dia sadar kalau uangnya sudah habis untuk membayar pengacara, atau mungkin karena rasa malunya sudah mematikan semangat hidupnya. Dia divonis bersalah atas penggelapan dana perusahaan dalam jumlah besar dan pemalsuan dokumen keuangan, sebuah prestasi kriminal yang kini mengantarkannya menjadi penghuni tetap Hotel Prodeo alias penjara dengan fasilitas kipas angin alami. Kabar terakhir yang aku dengar dari sepupuku yang kebetulan bekerja di kejaksaan, kehidupan Mas Raka di dalam sana sangat menyedihkan dan jauh dari kata mewah. Pria yang dulu rewel soal menu makanan dan selalu minta daging empuk itu, kini harus puas dengan menu nasi jatah penjara yang lauknya kadang cuma tahu rebus pucat dan sayur bening yang lebih banyak airnya daripada sayurnya. Tidak ada lagi sabun mandi aroma melati, tidak ada lagi minyak rambut pomade yang mahal, dan yang pasti tidak ada lagi jelita yang datang membesuk membawakan rantang cinta. Mas Raka benar-benar sendirian di sana, merenungi nasib di balik jeruji besi yang dingin, ditemani penyesalan yang datang terlambat seperti tamu tak diundang. Keluarga besar Mas Raka pun sepertinya sudah angkat tangan dan memilih untuk menutup mata serta telinga dari aib ini. Orang tua Mas Raka, mantan mertuaku yang dulu sangat membanggakan anak laki-lakinya itu, sangat terpukul dan malu bukan main saat berita penangkapan anaknya menyebar di grup arisan keluarga. Mereka merasa gagal mendidik anak, dan rasa malu itu membuat mereka enggan menampakkan batang hidungnya di pengadilan maupun di penjara. Ini adalah hukuman sosial yang kejam tapi nyata. Mas Raka kini menjadi anak hilang yang tidak dicari, sebuah nama yang tabu untuk diucapkan dalam pertemuan keluarga besar. Sementara itu, nasib si wanita cantik pecinta kemewahan, Jelita, juga tidak kalah tragisnya, seolah karma sedang bekerja lembur mengejar setoran. Setelah diusir dari rumah Bukit Permatahari itu, dia sempat mencoba menuntut Mas Raka. Tapi apa yang mau dituntut dari orang yang sudah bangkrut dan dipenjara? Kabar burung yang dibawa oleh tukang sayur langganan, yang entah kenapa informasinya lebih akurat dari badan intelijen, mengatakan bahwa Jelita kini pulang ke kampung halamannya di seberang pulau. Dia dikabarkan kembali hidup sederhana, bahkan kabarnya harus berjualan kosmetik keliling untuk menyambung hidup karena semua barang mewahnya sudah dijual untuk membayar utang gaya hidupnya yang selangit. Roda kehidupan memang berputar, dan bagi Jelita, roda itu sedang melindasnya di bagian paling bawah.
Fokus utamaku sekarang sudah beralih sepenuhnya pada dua hal paling berharga dalam hidupku. Zia dan bisnis catering yang kini berkembang pesat tanpa ada tikus yang menggerogoti. Sejak aku memegang kendali penuh atas keuangan perusahaan, keuntungan catering dapur Amara melonjak drastis, sebuah bukti nyata bahwa selama ini bisnisku sehat, hanya saja ada parasit yang menyedot darahnya. Aku bisa mengganti mobil operasional butut itu dengan armada baru yang lebih layak, menaikkan gaji karyawan yang setia, dan bahkan membuka cabang baru di kota sebelah dengan modal sendiri, bukan modal investor fiktif karangan Mas Raka. Rasanya sangat memuaskan melihat saldo rekening bertambah karena kerja keras yang jujur, bukan karena manipulasi angka. Rumah di Bukit Permata, saksi bisu pengkhianatan itu, tidak aku jual meskipun banyak agen properti yang menawar dengan harga tinggi. Awalnya aku merasa jijik setiap kali menginjakan kaki di sana. Bayangan Mas Raka dan Jelita berduaan di teras rumah itu masih sering melintas seperti film rusak. Tapi Pak Hendrik memberiku nasihat bijak. Beliau bilang jangan biarkan kenangan buruk menguasai aset berharga. Ubahlah energinya menjadi sesuatu yang positif. Maka, aku memutuskan untuk melakukan renovasi besar-besaran. Sebuah proyek, pembersihan, spiritual dan fisik untuk membuang sial. Langkah pertamaku adalah memanggil tukang kebun untuk mencabut semua tanaman bunga hortensia biru di taman depan sampai ke akar-akarnya. Bunga itu mungkin indah, tapi bagiku itu adalah simbol dari mimpi yang dicuri dan dinodai. Sebagai gantinya, aku menanam bunga matahari dan kembang sepatu yang warnanya cerah dan berani, melambangkan semangat baru yang tidak gampang layu. Cat dinding rumah yang tadinya berwarna krem membosankan pilihan Jelita. Aku ganti dengan warna putih bersih yang modern dan lapang. Interior di dalamnya juga aku rombak total. Sekat-sekat kamar yang sempit dibongkar untuk menciptakan ruang aula yang luas dan terbuka. Rumah mewah yang dulunya dibangun untuk memuaskan ego dan nafsu itu, kini memiliki fungsi baru yang jauh lebih mulia. Aku mengubahnya menjadi rumah singgah untuk anak-anak pejuang kanker dari luar kota yang sedang berobat di rumah sakit pusat rujukan. Aku menamainya Rumah Singgah Sahabat Zia. Di rumah ini, anak-anak yang kurang beruntung bisa menginap gratis bersama orang tua mereka, mendapatkan makanan bergizi dari cateringku, dan bermain sepuasnya di taman belakang yang luas. Kolam renang yang dulunya hanya dipakai Jelita untuk pamer foto di media sosial, kini menjadi tempat terapi air yang menyenangkan bagi anak-anak itu. Melihat tawa mereka pecah di sana, rasa sakit hatiku perlahan ikut larut dan hanyut bersama air kolam. Sore ini, aku duduk di tepi kolam renang yang airnya berkilauan ditimpa sinar matahari senja, memperhatikan Zia yang sedang bermain bola dengan dua orang anak penghuni rumah singgah. Zia tumbuh menjadi anak yang jauh lebih ceria dan pengertian daripada sebelumnya. Dulu aku khawatir perceraian ini akan meninggalkan trauma mendalam baginya, membuat dia menjadi anak yang murung atau pemberontak. Tapi ternyata, anak-anak punya daya tahan yang luar biasa. Mereka lebih jujur dalam memproses perasaan dibandingkan orang dewasa. Zia tampaknya merasa lebih tenang hidup berdua denganku yang selalu ada, daripada punya ayah lengkap tapi isinya penuh kepalsuan dan jarang hadir secara mental. Zia berlari menghampiriku dengan napas terengah-engah dan pipi yang merah merona. Rambutnya basah oleh keringat dan cipratan air. Dia duduk di sampingku, menyandarkan kepalanya di bahuku sambil meminum jus jeruknya. Momen hening ini terasa sangat nyaman. Hanya ada suara gemericik air dan kicauan burung gereja yang berebut remah roti. Tiba-tiba, Zia menatapku dengan mata bulatnya yang jernih, lalu melontarkan pertanyaan yang sudah aku duga akan datang suatu hari nanti, meskipun aku berharap tidak secepat ini. Bu, ayah sebenarnya ada di mana? Kenapa ayah nggak pernah datang lihat Zia main bola lagi? Tanyanya polos, tanpa nada sedih yang berlebihan, hanya sekadar rasa penasaran anak kecil. Aku menarik napas panjang, menata hati dan kata-kata agar tidak salah ucap. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menanamkan kebencian di hati Zia. Tapi aku juga pantang untuk berbohong lagi. Kebohongan adalah racun yang menghancurkan keluarga kami dulu, dan aku tidak mau membangun masa depan Zia di atas pondasi yang rapuh itu. Aku mengusap rambut Zia yang lembut, menatap matanya dalam-dalam, dan memberikan jawaban paling jujur yang bisa diterima oleh nalar anak 6 tahun. Ayah sedang di sekolah khusus, Nak. Jawabku pelan sambil tersenyum lembut. Ayah melakukan kesalahan yang cukup besar, dan orang dewasa yang berbuat salah harus bertanggung jawab. Di tempat itu, ayah sedang belajar untuk menjadi orang yang lebih baik, belajar untuk tidak berbohong lagi, dan belajar menghargai orang lain. Sama seperti kalau Zia nakal di sekolah terus dihukum bu guru berdiri di pojok kelas. Tapi hukuman ayah waktunya lebih lama karena ayah sudah besar. Zia mengangguk-angguk kecil, keningnya berkerut seolah sedang mencerna informasi itu.
Oh, berarti ayah lagi distrap ya, Bu? Kasihan juga ya. Tapi nggak apa-apa deh. Biar ayah jadi anak baik lagi. Kalau ayah sudah lulus sekolahnya, ayah boleh main ke sini nggak, Bu? Tanyanya lagi dengan kepolosan yang membuat hatiku mencelos. Kita lihat nanti ya, sayang. Kalau ayah sudah benar-benar lulus dan jadi orang baik, mungkin boleh. Tapi sekarang, Zia doakan saja ayah sehat di sana. Jawabku diplomatis. Aku tidak mau memberi harapan palsu. Karena aku sendiri belum tahu apakah aku sanggup melihat wajah Mas Raka lagi tanpa rasa mual. Biarlah waktu yang menjawabnya nanti. Zia tampaknya puas dengan jawaban itu. Dia tidak bertanya lebih lanjut. Malah kembali bercerita seru tentang teman barunya di rumah singgah yang jago main catur. Aku mendengarkannya dengan penuh perhatian. Bersyukur bahwa anakku tidak kehilangan kebahagiaannya. Bagi Zia, sosok ayah mungkin telah mengecewakan. Tapi dia punya ibu yang siap menjadi benteng sekaligus pelabuhan baginya. Kami berdua adalah tim yang solid. Tim kecil yang berhasil selamat dari kapal karam dan kini sedang membangun perahu baru yang lebih kuat. Langit senja mulai berubah warna menjadi jingga keunguan, melukis cakrawala dengan keindahan yang menenangkan. Aku bersandar di kursi santai, memejamkan mata sejenak menikmati angin sore yang membelai wajah. Ingatanku melayang sebentar ke hari-hari minggu di masa lalu, hari-hari yang penuh dengan kecurigaan, bau parfum melati yang menyengat, dan tumpukan kebohongan di dalam tas olahraga. Rasanya masa-masa itu sudah berlalu ribuan tahun yang lalu. Kini, hari Minggu kami diisi dengan kegiatan nyata. Mengurus catering, bermain dengan anak-anak panti, atau sekadar bermalas-malasan di rumah tanpa ada sandiwara. Aku menyadari satu hal penting hari ini, bahwa kekuatan seorang wanita itu seringkali tidak terlihat sampai dia benar-benar diuji. Dulu aku pikir aku hanyalah istri penurut yang lemah, yang hidupnya bergantung pada suami. Tapi badai ini membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kaki sendiri, bahkan bisa berlari kencang mengejar mimpi-mimpiku yang sempat tertunda. Mas Raka mungkin telah mencuri mimpiku tentang keluarga utuh yang sempurna, tapi dia tidak bisa mencuri masa depanku. Aku telah merebut kembali kendali atas hidupku, merenovasinya menjadi bangunan yang lebih kokoh dan indah. Aroma bunga melati yang dulu menjadi mimpi buruk bagiku, kini sudah tidak lagi tercium dimanapun. Udara di sekitarku kini beraroma rumput segar yang baru dipotong, aroma masakan lezat dari dapur catering, dan yang paling penting, aroma kebebasan. Aku membuka mata, melihat Zia yang melambaikan tangan dari ujung kolam renang sambil tertawa lepas. Aku membalas lambaiannya dengan senyum lebar yang tulus, senyum yang benar-benar sampai ke hati. Ayo masuk, nak, sudah mau maghrib, nanti masuk angin, seruku padanya. Zia berlari kecil menghampiriku. Kami bergandengan tangan berjalan masuk ke dalam rumah putih yang megah itu. Di belakang kami, matahari terbenam dengan sempurna, menutup satu babak kehidupan yang kelam dan mempersilakan malam datang membawa ketenangan. Besok pagi, matahari akan terbit lagi, membawa hari baru, rezeki baru, dan harapan baru. Dan aku, Amara, siap menyambutnya dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Karena pada akhirnya, kejujuran akan selalu menemukan jalan pulangnya sendiri, dan kebohongan akan tertinggal jauh di belakang, membusuk bersama waktu.